wabarakatuh. Kaifahalukum semua anak-anak kelas 6. Semoga senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali walaupun dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Akan tetapi harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmunya. Nah, langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 6 pada hari ini Selasa 27 Oktober bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pertemuan yang ke-12 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Bapak harapkan kepada seluruh anak-anak kelas 6 baik kelas 6A, B, C, dan D agar menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa dicatat ya, dicatat hal-hal yang dirasa perlu di buku catatan SKI-nya. Karena semakin banyak mencatat, maka akan semakin banyak pula ingatannya. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya itu Bapak sudah memberikan sedikit ya beberapa latihan mengenai tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita sudah belajar banyak mengenai tentang silsilah dari Ali bin Abi Thalib, juga belajar tentang kepribadian dari sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi pada hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali kepada anak-anak kelas 6A, B, C, dan D yang masih belum mengerjakan latihan agar segera secepatnya dikerjakan. Tidak apa-apa kalau ada keterlambatan ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena mengingat dekatnya waktu untuk ulangan semester kita, maka nilai PJJ inilah yang akan dikumpulkan ke guru masing-masing ya, khususnya ke pelajaran Bapak sejarah kebudayaan Islam. Nah, jangan lupa ya, Bapak tunggu secepatnya. Nah, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam mengenai tentang perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, yang mana di sini nanti akan diceritakan bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan dan meneruskan perkembangan agama Islam yang mana sebelumnya telah dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, nah maka terpilihlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Jadi setelah Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal dunia atau wafat, kaum muslimin meminta kesediaan dari Ali bin Abi Thalib untuk menjadi sebagai khalifah atau pemimpin ya. Nah, namun permintaan itu tidak diterima oleh Ali bin Abi Thalib ya, karena masih merasa keberatan, kemudian juga banyaknya umat yang mendesak agar Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menerima jabatan tersebut sebagai khalifah. Ya, beliau bersedia untuk dibaiat atau diangkat. Nah, rakyat kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, kaum muslimin itu menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi menaruh harapan yang sangat besar supaya adanya terjadi perubahan. Nah, kenapa? Karena ada masalah yang harus diselesaikan ya, berbagai macam persoalan yang muncul dan sedang dihadapi serta dapat memperbaiki keadaan negara yang kacau. Jadi pada saat sebelum dipilihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berbagai persoalan datang ya.
Karena sebelumnya setelah Khalifah Utsman bin Affan dalam periode yang keduanya itu terjadi pemberontakan yang sangat besar sehingga membuat Utsman bin Affan pun meninggal dunia. Nah, di sini karena pemberontakan dari orang-orang yang tidak puas atas kepemimpinan dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, demikian pula juga ada Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat-sahabat besar yang ikut membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pembaiatan tersebut itu dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 25 Hijriah tahun 25 Zulhijjah ya. Maaf, pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 33 Hijriah di Masjid Madinah. Nah, jadi pada tahun 33 Hijriah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Jadi, ada beberapa perubahan yang dilakukan pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan perubahan ya. Salah satunya yaitu dalam bidang pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan. Jadi dalam bidang pemerintahan itu Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur ya atau para pejabat yang dianggap kurang cakap atau kurang terampil, kurang tepat, kurang cepat. Nah, yang diangkat pada masa sebelumnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, maka digantilah yang asalnya pilihan dari Khalifah Utsman bin Affan, diganti yang baru. Nah, kemudian pada perubahan yang kedua, di situ Khalifah Ali bin Abi Thalib menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Nah, dan diserahkan ke Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Jadi yang asalnya tanah atau kekayaan itu milik negara atau pemerintah. Nah, kemudian kekayaan tersebut diserahkan ke Baitul Mal atau ke rumah zakat ya, sebagai kekayaan negara, nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, kemudian perubahan yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib selanjutnya yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Jadi yang asalnya kota pemerintahan berasal dari Madinah, itu semuanya dipindahkan ke Kufah ya, baik itu dari segi pertahanan, kemudian perekonomian maupun pemerintahan. Nah, dipindahkan ke Kufah untuk menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Nah, jadi Kufah ini itu berada di daerah negara Irak ya. Di sana ada kota yang bernama Kufah. Kemudian perubahan yang selanjutnya yaitu memberikan tunjangan. Nah, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Jadi dengan adanya Baitul Mal tadi, kekayaan, kemudian ada hak milik tanah diserahkan ke Baitul Mal, maka tunjangan dapat dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, jadi tujuannya agar kaum muslimin tidak ada yang namanya kekurangan ya, atau miskin. Jadi istilahnya supaya semuanya rata, adil, dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Nah, ya, yang selanjutnya yaitu perubahan yang berikutnya mengatur urusan pemerintahan. Nah, jadi urusan pemerintahan diatur ulang, disusun sebaik mungkin, ditata agar terjadi perubahan ya, atau terjadi
perbaikan. Nah, kenapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi perlawanan dari Bani Umayyah. Nah, dari Bani Umayyah ini yang ketika itu tidak suka dengan dipilihnya atau dipimpinnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka membangkang dan juga tidak ikut dalam pembaiatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, tadi ada dalam bidang pemerintahan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam bidang bahasa. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib juga melakukan perubahan khususnya dalam bidang bahasa. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menugaskan Abul Aswad Ad-Duwaili untuk menyusun buku tentang ilmu bahasa Arab. Jadi supaya bahasa Arab tadi mudah dipahami. Jadi ada Al-Qur'an ya, ada hadis supaya bisa dipelajari atau dipahami dengan baik. Nah, dari buku inilah umat Islam hingga kini dapat mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Nah, ada tafsirnya. Kemudian perubahan yang berikutnya yaitu dalam bidang pembangunan. Nah, di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatur kembali tata kota. Jadi kota diatur, disusun supaya bagus ya. Membangun kota Kufah, nah sehingga dikunjungi banyak orang. Yang asalnya Kufah itu sepi, sunyi, tidak banyak orang yang berkunjung. Nah, dengan pemindahan ibu kota tadi, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengatur kembali susunan tata kotanya, sehingga membuat orang banyak mengunjungi kota tersebut dan menjadikan Kufah tadi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sana banyak orang juga belajar tentang agama maupun tentang pengetahuan ya. Ada sekolah, nah ada pendidikan perguruan tinggi, nah pondok pesantren dan lain-lain. Nah, alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita cukup sampai di sini dulu mengenai tentang perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang masih ingat? Ya, tadi ada 3 macam ya. Ada dalam bentuk pemerintahan, kemudian ada dalam bidang bahasa, kemudian dalam bidang pembangunan. Nah, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dibaiat pada tanggal, ada yang masih ingat? Nah, yaitu tanggal 25 Zulhijjah tahun 33 Hijriah yang dilakukan oleh sahabat besar yaitu Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dan juga ada para sahabat yang lainnya. Nah, untuk materi pagi hari ini insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Terus banyaklah belajar, banyak baca buku, banyak cari referensi, atau silahkan mengunjungi perpustakaan yang terdekat mengenai tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menyambung materi yang lebih menarik lagi. Nah, yaitu tentang pemberontakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak hanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini juga terjadi pemberontakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja penyebabnya? Nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, untuk itu Bapak harapkan terus semangat belajarnya dan jangan lupa untuk terus berdoa. Semoga kita dapat kembali bertemu seperti biasanya atau dalam keadaan normal. Nah, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.